Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pernah gak sih kalian dengar suara sayur, sayur di zaman sekarang yang semuanya sudah serba online? Aneh gak sih tukang sayur keliling itu masih ada dan bahkan masih laku banget loh. Di video ini aku mau bahas sebenarnya apa sih yang bikin mereka masih bisa bertahan sampai sekarang. Coba kita pikir dulu ya. Siapa sih yang biasanya beli sayur keliling? Yang pertama, jelas ibu rumah tangga. Mereka butuh bahan masakan setiap hari, tapi kadang males atau gak sempat ke pasar. Jadi lebih praktis nunggu di depan rumah aja. Terus ada juga orang tua yang biasanya ngantar anak sekolah. Biasanya mereka buru-buru, jadi beli sayur yang lebih cepat. Itu penting banget. Belum lagi yang punya warung makan atau jualan gorengan. Mereka butuh stok sayur setiap hari yang segar. Bahkan kalau ada acara kayak hajatan, tukang sayur juga sering menjadi tempat beli dalam jumlah banyak. Jadi ternyata pelanggannya itu banyak dan berbeda-beda kebutuhannya. Terus kenapa sih orang-orang tetap pilih tukang sayur keliling? Jawabannya simpel. Karena praktis. Sayuran sudah segar, bersih, dan bahkan ada paketan yang sudah siap masak loh, kayak paketan bakwan jagung, sup iga, sayur asam, dan lain-lain. Jadi kita gak perlu libat ke pasar, tinggal nunggu depan rumah aja. Dan sekarang lebih gampang lagi, ada pemesanan lewat WhatsApp loh, jadi ya lebih hemat waktu banget. Cara mereka jualan juga menarik. Mereka gak cuma nunggu di warung, tetapi juga keliling ke rumah-rumah. Jadi istilahnya mereka itu jemput bola, nyamperin pelanggan langsung. Ditambah lagi sekarang ada pesanan WhatsApp. Jadi yang ketemu pas keliling masih bisa pesan lewat WhatsApp. Makanya jangkauan mereka itu luas banget, bahkan sampai ke gang-gang kecil. Yang bikin mereka beda lagi itu hubungan mereka sama pelanggan. Biasanya tukang sayur itu lama, sering ngobrol, bahkan hafal sama wajah pelanggannya. Jadi kedekatan gitu, bukan sekedar jual beli. Mereka juga sering update harga dagangannya lewat status WhatsApp. Jadi komunikasinya tetap jalan walaupun sederhana. Kalau dari penghasilan, mereka gak cuma ngandelin penjualan harian, ada juga pesanan kayak buat acara, terus jual bumbu-bumbu dapur, bahkan kadang ada juga biaya antar. Jadi walaupun kegiatannya sederhana, sebenarnya pemasukan mereka cukup beragam. Tapi di balik layar itu semua, ada hal penting yang harus dijaga. Mereka harus pastiin stok sayur tetap ada dan selalu segar. Biasanya mereka ambil dari petani dan pasar induk. Mereka juga punya kebun sendiri loh. Terus harus keliling tiap hari, komunikasi sama pelanggan, update harga. Jadi sebenarnya cukup banyak yang harus dikerjain. Dan tentu aja ada tantangannya juga. Harga sayur yang sering naik turun, jadi mereka harus pintar mengatur harga. Belum lagi biaya transportasi sama beli stok yang cukup besar. Kalau gak dikelola dengan baik, bisa rugi juga. Jadi dapat disimpulkan, tukang sayur keliling itu bukan bisnis yang ketinggalan zaman. Mereka justru contoh bisnis yang bertahan karena ngerti kebutuhan pelanggannya, butuh kedekatan, dan bisa adaptasi walaupun cuma dari teknologi sederhana kayak via WhatsApp. Jadi menurut kalian bisnis kayak gini bakal tetap bertahan gak sih di masa depan? Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.